Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan membagikan tips mengenai cara menentukan metode analisis data dalam penelitian. Dan di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas tentunya teman-teman Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah metode analisis ini sangat erat kaitannya dengan judul penelitian. Judul penelitian ini akan menentukan metode analisis. Saya tanya pada teman-teman semuanya, ketika teman-teman membaca hasil penelitian di jurnal, baik mengakses melalui Google Scholar atau database Scopus, tentunya teman-teman akan membaca dulu apa? Judul, betul ya, judul. Judul ini akan mencerminkan isi. Jadi ketika judul kita menarik, pembaca akan mencoba, wow, judulnya sesuai dengan yang saya cari. Nah, selanjutnya setelah dibaca judul, maka akan membaca abstraknya ya, ringkasan abstrak atau abstraknya ya. Jadi metodenya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, nanti secara lebih mendalam lagi baru ke konten dari artikel. Nah, tentunya di sini kaitannya adalah bahwa judul ini tentunya kita terkait dengan yang namanya tujuan penelitian ya, karena pada konsepnya adalah bahwa kita menentukan judul, yaitu maka kita akan eh, mempunyai tujuan, ya tujuan penelitiannya untuk apa, dan ini akan berkaitan dengan judul, sangat erat kaitannya ya. Jadi kalau tujuan kita ini ingin menganalisis apa terhadap apa, misalkan, nanti di judulnya itu akan mirip-mirip dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dapat kita peroleh dari mana? Nah, tujuan penelitian ini yang kita peroleh dari research question ya. Jadi research question itu kita peroleh ketika kita mempunyai latar belakang dari penelitian. Kita tentunya ketika melakukan sebuah penelitian, topiknya kita pilih apa, kemudian bidangnya apa, komoditasnya apa. Nah, itu menjadi latar belakang kita. Nah, selanjutnya dari latar belakang tersebut, nanti kita analisa nih, permasalahan apa saja yang ada di yang kita amati tersebut. Kita list semuanya. Nah, selanjutnya dari yang banyak tersebut kita cari gap-nya. Gap utamanya permasalahannya di mana? Jadi permasalahan dan apa yang ingin diselesaikan atau harapannya. Dari gap tersebut nanti kita rumuskan menjadi perumusan masalah. Dari perumusan masalah maka akan muncul pertanyaan penelitian atau research question. Nah, research question inilah yang akan menjadi judul. Tujuan, maaf ya, tujuan. Nah, research question ini yang akan menjadi tujuan penelitian. Nah, dari tujuan ini akan menentukan metode analisis. Ya, jadi saling terkait ya. Judul penelitian akan menentukan metode analisis, betul. Secara rinci, kita bisa melihat bahwa tujuan penelitian akan menentukan jumlah metode analisis. Jadi ketika teman-teman misalkan melakukan sebuah research, misalkan untuk skripsi, tesis, maupun disertasi, atau memang melakukan riset-riset yang sudah menjadi pekerjaannya, tentunya kita ada tujuan. Bisa saja tujuan penelitian itu hanya satu. Bisa juga lebih dari satu. Ya, contohnya misalkan kita tujuan pertama menganalisis secara deskriptif, misalkan keragaan petani di Provinsi Jawa Barat, misalnya. Kemudian tujuan kedua menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Nah, yang ketiga, misalkan mengetahui perbedaan produksi padi di Jawa Barat sebelum dan setelah pandemi COVID-19, misalkan. Itu ada tiga tujuan, ya.
Nah, tujuan 3 itu akan menentukan berbeda-beda. Jadi ada 3 metode analisis. Yang pertama tadi keragaan. Itu tentunya kita bisa analisis dengan statistik deskriptif. Kemudian yang kedua tadi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya ini analisis pengaruh. Misalkan bisa menggunakan regresi linear metode OLS. Yang ketiga mengetahui perbedaan. Itu bisa juga kita menggunakan uji beda. Ya, perbedaan atau uji beda t-test. Atau juga kita bisa menjadikan sebuah variabel dummy pada persamaan regresi di tujuan sebelumnya. Jadi tentunya metode analisis yang kita gunakan ini akan berbeda kalau tujuannya berbeda. Jadi tujuan penelitian ini akan menentukan jumlah metode analisis ya. Jadi teman-teman ketika menentukan tujuan harus hati-hati karena tujuan ini harus kita buktikan ya dengan data. Data tersebut yang akan kita analisis. Makanya kita butuh metode analisis. Oke, mudah-mudahan di sini sudah semakin keep in touch dengan eh, bagaimana kita cara menggali metode analisis apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, di sini teman-teman untuk metode analisis juga perlu tahu ya, bahwa di metode analisis ini kita bisa saja melakukan penelitian survei ya untuk penelitian-penelitian ekonomi, sosial ya, atau eksperimen yang penelitian-penelitian teknis ya. Ada juga menggunakan data sekunder. Kalau survei ini kan data data primer ya, jadi kita menggali data wawancara, kemudian atau dengan mengisi angket dan sebagainya. Kalau data sekunder itu adalah data yang memang sudah ada dan sudah dikumpulkan, namun dapat kita gunakan untuk tujuan yang lain ya, penelitian lain atau data lainnya. Jadi teman-teman harus menentukan nih, ketika akan menentukan metode analisis data, teman-teman harus mendeteksi dulu. Nah, apakah menggunakan penelitian survei atau data cross section atau data primer atau data sekunder atau gabungan keduanya atau menggunakan eksperimen. Nah, teman-teman harus menggali terlebih dahulu. Nah, setelah tergali, teman-teman yang perlu lakukan adalah terlihat yang keempat, ketujuan penelitian. Nah, di sini kita ada dua syarat statistik itu dapat dibagi dua ya. Analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif itu adalah kita ingin mengetahui bagaimana secara deskripsinya ya, misalkan dari nilai rata-ratanya, apakah tinggi atau rendah dan sebagainya. Nilai paling tinggi, maks, nilai minimum, standar standar deviasinya bagaimana dari data yang kita punya, ya, atau simpangannya dan sebagainya ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari pengukuran statistik deskriptif. Nah, di sini kita tidak menyusun hipotesis. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan statistik inferensial, di sini kita menyusun hipotesis statistik ya, yang terbagi dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dan kita akan menguji. Nah, statistik inferensial ini yang paling sering kita gunakan. Contohnya ada analisis regresi, korelasi, uji beda, t-test, dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya. Selain ini juga yang non-linear juga ada analisis non-linear ya. Kalau ini yang misalkan yang linear dan non-linear karena di dunia nyata itu ya tidak mungkin semuanya linear ya. Kan ada juga yang non-linear, ada feedback dan sebagainya. Itu juga perlu menjadi perhatian teman-teman dalam menentukan metode analisis data. Selanjutnya yang kelima, nah kita ke fokus ke statistik yang sering digunakan, yaitu statistik inferensial. Umumnya, kalau kita menggunakan statistik inferensial ini adalah uji asosiatif. Uji asosiatif ini adalah uji bagaimana mengkoneksikan variabel dengan variabel. Nah, yang paling sering digunakan sini untuk uji asosiatif ini terbagi tiga, yaitu uji pengaruh, kemudian uji hubungan, dan uji perbedaan. Kalau uji pengaruh ya kita bisa menggunakan yang namanya analisis regresi. Analisis regresi itu juga macam-macam. Ada analisis regresi linear, ada juga yang non-linear. Yang non-linear bisa kubik, kuadratik, dan sebagainya. Kalau yang linear pun juga macam-macam. Ada regresi linear metode OLS, ada regresi ordinal, ya, ada regresi logit, probit, tobit. Nah, banyak sekali macamnya. Jadi teman-teman bisa menentukan yang metode analisisnya yang paling sesuai.
Kemudian uji hubungan atau korelasi ini juga ada bermacam-macam ya, mulai dari korelasi Chi-square, koefisien kontingensi, kemudian ada rank Spearman, Kendall, atau ada Pearson, ya, ada juga Kramer dan sebagainya, macam-macam ya. Jadi teman-teman silakan pahami ya yang mana yang akan dipilih. Kemudian uji beda juga bisa macam-macam ya untuk parametrik, ada uji t-test untuk dua variabel ya, baik paired sample t-test atau independent sample t-test, atau untuk yang lebih dari dua kelompok sampel bisa menggunakan one way ANOVA, atau bahkan ada juga yang non parametrik juga ada pilihannya, ada Wheeler-Jackson, Mann-Whitney dan sebagainya ya. Jadi ini ada beberapa pilihan. Nah, setelah kita memahami itu, kita harus perhatikan skala pengukuran variabel yang digunakan. Ini sangat penting ya. Tadi kita sudah paham tuh uji asosiatif mana yang akan kita pilih. Selanjutnya kita perhatikan skala pengukuran variabelnya. Dalam statistik, skala pengukuran variabel dapat dibagi menjadi berapa? Jadi 4 ya. Apa saja? Yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kalau skala nominal dan ordinal ini adalah yang non parametrik ya. Kemudian kalau untuk interval dan rasio ini adalah masuk ke dalam skala parametrik. Ya, jadi kalau kita menggunakan regresi linear metode OLS, ya harapannya kalau kita menggunakan minimal ya interval atau rasio. Mengapa? Karena ada sejumlah asumsi yang harus kita penuhi. Ya, misalkan residual terdistribusi normal, non multikolinearitas, non heteroskedastisitas dan sebagainya, dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya kita cari alternatif yang lain ya. Baik, itu berlaku ya, baik uji pengaruh, uji hubungan, ataupun uji beda. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ya mengamati. Oke, setelah kita paham baru kita melihat bahwa setiap metode analisis yang dipilih tadi ini dapat menguji hipotesis. Jadi kita nanti ada kriteria penerimaan hipotesis. Kita bisa melihat dari p-value atau juga kita membandingkan dengan titik kritisnya ya. Misalkan dari F tabel dengan F hitung dengan F tabel, T hitung dengan T tabel dan sebagainya. Nah, nanti ketika kita di satu tujuan penelitian, kita ada data, kita olah, kita analisis menggunakan metode analisis yang kita pilih. Nah, baru kita uji hipotesisnya. Apakah menerima hipotesis nol atau menolak hipotesis nol? Kalau menolak hipotesis nol, artinya kita menerima hipotesis alternatifnya. Nah, itu sangat penting ya. Nah, di sini untuk pamungkasnya, tujuan penelitian yang berbeda dapat menggunakan metode analisis yang berbeda. Oke. Nah, kalau secara rinci, tentunya kan beda-beda ya tujuannya ya. Kalau secara rinci, teman-teman bisa menonton video-video saya sebelumnya, karena kalau diceritakan atau dijelaskan dalam satu sesi video ini waktunya sangat panjang, karena berbeda-beda ya. Misalkan kita menggunakan regresi apa saja yang harus kita lakukan untuk metode analisisnya itu ya. Kalau kita menggunakan korelasi pun juga macam-macam ya. Kalau Pearson bagaimana, kalau Stephen bagaimana, itu udah banyak sekali saya membuat vlog videonya ya. Silakan teman-teman sobat Gana Data bisa tonton. Atau kalau mau diskusi langsung real time bisa saja mengakses bimbingan ya, konsultasi bimbingan di deskripsi channel. Oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan insight baru untuk teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.